Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Teman-teman, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Umida yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hammalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Terakhir kemarin sudah selesai belum? Sampai akhir? Ada 5 yang bisa menjadi obat untuk hati menjadi lebih hidup. Itu sudah belum? Selesai ya? Alhamdulillah. Berarti ini faslun baru. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun, bab baru. Qad qaddamna fil fasli qablahu al-hatha 'ala at-tadabbur wa bayana mawqi'ihi wa ta'aththur as-salaf bih. Telah disebutkan, kita pelajari bersama bahwa di antara hak Al-Quran adalah mentadabburinya. Jadi ingat-ingat kembali teman-teman bahwa hak Al-Quran itu ada 4. Berarti kalau haknya Al-Quran, kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Al-Quran itu dibaca. Yang kedua, Al-Quran itu ditadabburi, dipahami maknanya, dipahami tafsirnya. Yang ketiga, diamalkan, dan ini juga yang paling penting. Yang keempat adalah dihafalkan. Keempat, hak ini semestinya kita tunaikan. Karena Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita tadabburi, Al-Quran yang kita amalkan, Al-Quran yang kita hafal kelak akan menemani kita di gelapnya lubang kubur yang begitu kecil. Al-Quran tidak akan meninggalkan kita setelah kita dimasukkan ke liang lahat, setelah keluarga kita kembali ke rumah, setelah para pelayat pentakziah kembali ke rumah masing-masing. Al-Quran akan menemani kita di kuburan. Ya. Bahkan nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika seseorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ruhnya diangkat ke atas langit. Jikalau ruh itu adalah ruh orang-orang beriman, maka didatangkan kain kafan dari surga yang baunya sangat harum. Ya. Dan ketika orang yang meninggal ini diambil ruhnya oleh malaikat, maka diambilnya dengan penuh kelembutan, dibawa ke atas langit. Dan setiap malaikat yang mencium bau aroma wangi akan bertanya kepada malaikat yang membawa ruhnya orang-orang beriman, ruh siapakah ini? Maka disebutkanlah ini ruhnya Fulana bin Fulan. Subhanallah. Bayangkan, semoga kita termasuk bagian dari ini. Maka kemudian kata malaikat, oh Fulana bin Fulan yang suka rajin kajian di Majelis Taklim Umida Jogokarian, gitu ya. Oh Rabbku, katanya malaikat, ya Allah itu suka nyebut-nyebut namanya Fulana bin Fulan, gitu ya. Karena ketika kita datang ke sebuah masjid, ke rumahnya Allah, kita datang untuk mentadabburi Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, maka nama kita itu disebut-sebut di atas langit. Ya, sehingga kalau nama kita viral, terkenal di atas langit, ketika ruh kita naik, kemudian disebutlah nama kita, ya, maka para seluruh penghuni langit termasuk para malaikat akan kenal, oh pantes ruhnya wangi, karena dia adalah Fulana bin Fulan yang suka disebut namanya oleh Rabb kami. Subhanallah.
Dikembalikan lagi ruhnya ke dalam kubur, ya, ketika jenazah seorang muslim sudah ditanam di dalam tanah, ya, maka kemudian dikembalikan ruhnya ke dalam kubur untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang akan bertanya kepada setiap orang yang dikubur. Dan setelah dia dikembalikan ruhnya, kemudian dia merasa orang meninggal itu kayak orang mimpi meninggal gitu loh. Paham gak ibu-ibu? Jadi tidur, kayaknya saya kok mimpi. Ada yang mandiin, lagi dikafani, kayak mimpi. Ya, datang orang pada nangis, itu mimpi. Pas sampai di kubur, ruhnya dikembalikan, kaget. Lagi di mana? Di sampingku ada kain putih. Ya, tolong, gak ada yang dengar. Maka datanglah Al-Quran ini sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis, Al-Qur'an ini bentuknya nanti adalah laki-laki yang tampan atau orang yang tampan, ya. Kemudian datang dan mengatakan, "Akulah amal solihmu. Akulah Al-Qur'an yang seringkali ketika kau di dunia kau membacanya, yang seringkali ketika kau di dunia kamu tadabburi, yang seringkali kau ketika di dunia kamu hafalkan, dan ketika engkau di dunia kamu amalkan apa yang ada di dalam diriku." Subhanallah. Dia akan menemani kita, ibu-ibu. Al-Quran itu akan menemani kita. Sampai kapan? Sampai kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, Al-Quran tidak meninggalkan kita. Akan menemani kita sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran akan berkata kepada Rabb kita. Apa kata Al-Quran? "Wahai Rabbku, aku tahu apa yang dia lakukan di dunia. Ketika masa dia di dunia, dia rajin membacaku. Ketika dia berada di dunia, dia rajin untuk mentadabburiku. Ketika dia berada di dunia, dia rajin berjuang untuk menghafalkanku. Ketika dia di dunia, dia rajin untuk mengamalkan apa yang ada di dalam diriku," kata Al-Quran. "Maka wahai Rabbku, aku memohon kepada engkau, ya, untuk memasukkan hambamu ini ke dalam surga dengan diberikan syafaat dariku atas izin engkau." Subhanallah. Kira-kira Bu, jujur, kita kira-kira mau nggak ketika dikubur ditemani oleh Al-Quran? Mau. Mau nggak ketika kita di mahsyar, di mana di mahsyar itu matahari didekatkan, di mahsyar itu semua orang mencari syafaat, lari ke sana, lari ke sini, ya, mencari apa? Mencari syafaat perantaranya. Maka kemudian Al-Quran datang. Al-Quran akan mengenali siapa orang-orang yang ketika di dunia banyak bermuamalah dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran akan mengatakan, "Hei fulana," gitu ya. "Hei ummu, hei siapa? Hei fulana, hei Fatimah, hei Asma, hei Khadijah, ya, hei Aisyah, hei Asia, ya, hei Maryam. Sini, aku kenal dengan dirimu." Subhanallah. Maka sini kumpul. Orang-orang yang senang mempelajari Al-Quran akan kumpul, ya. Dan akan diberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya tadi 4 ini. Baca, tadabbur, amalkan, dan hafalkan. Pertanyaannya, kita ajukan untuk diri kita masing-masing. Dari keempat poin ini, mana yang sudah kita istiqomahkan? Kira-kira mana ibu-ibu? Yang mana? Semuanya. Pertama berarti membaca. Terus yang kedua, poin kedua, menghafalkan. Poin keempat, baik. Kemudian poin kedua dan ketiga, mentadabburi dan mengamalkan. OTW. Insya Allah. Jius lah. Bahasa Arab nih kalau Masya Allah. Gitu ibu-ibu bilang. Bu, nih minimal ya, minimal. Dalam seumur hidup kita, ya, kalaupun misalnya kita itu ya Allah nggak paham apa isi bacaan Quran, minimal kita paham isi kandungan bacaan surah Al-Fatihah. Itu minimal. Jadi kalau kita sampai hari ini tidak paham arti Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari surah Al-Fatihah, maka tanya pada diri kita, kemana aja kamu selama ini, gitu ya? Sibuk apa? Healing, ya. Subhanallah, padahal healingnya seorang muslim itu ada di dalam mentadabburi Al-Quran.
Orang kalau sudah, Masya Allah ya, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mentadaburi Al-Quran, Bu, lagi baca Al-Quran tuh nangis, ya, hatinya itu langsung plong, ada masalah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah berfirman, ya, apa kata Allah? Innal ladzina istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lihat. Kata Allah, orang-orang yang istiqomah, janganlah engkau bersedih, maka akan kami berikan kabar kepadamu ketenangan, dimasukkannya ke dalam surga. Lagi problem yang sangat luar biasa nih, ya. Maka dia akan, alhamdulillah ya Allah, nggak apa-apa, aku masih berada di dunia. Ya Allah, ujian yang engkau berikan tuh nggak seberapa dibandingkan ujian para nabi. Ya Allah, aku rela, aku sabar, masih ada harapan surga untuk bisa aku masuki. Plong, udah healingnya selesai. Ya. Kadang kita tuh lupa, Bu, berpikir kita healing sana, healing sini, hilang sana, hilang sini, ya hilang healing ya. Tapi ternyata healing itu ada di tadabbur Al-Quran. Healing itu ada di membaca Al-Quran. Healing itu ada di berjuang menghafal Al-Quran. Subhanallah. Jadi menghafal Al-Quran itu berjuang. Murojaah baru selesai, ya. Besok mau disetor hilang semua, nggak apa-apa. Ya, ngafalin lagi. Ya, itu perjuangan. Allah itu akan melihat seberapa banyak, seberapa besar kecintaan kita kepada Al-Quran dan proses kita dalam menghafal Al-Quran, bukan hasil. Ya. Jadi kata Syekh di sini bahwa kita sebagai orang beriman hendaklah punya waktu, bukan di sisa-sisa waktu, tapi punya waktu untuk mentadabburi Al-Quran. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan masuk ke dalam hati kita. Ya, disebutkan di sini, warawaina an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbah. Wal ayah, silakan dibuka ibu-ibu, surah Al-Maidah ayat 118. Boleh dibuka. Surah Al-Maidah ayat 118. Rasulullah SAW membaca ayat surah Al-Maidah ayat 118 ini yutaraddad, diulang-ulang. Dari beliau bangun malam, beliau ulang-ulang satu ayat ini sampai asbah, sampai pagi. Apa sih ayatnya yang diulang-ulang oleh baginda Rasulullah? Ayatnya ada dalam surah Al-Maidah. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Subhanallah, Rasulullah, ibu-ibu, kita tahu bersama bahwa beliau banyak sekali mendapatkan cacian, gangguan dari orang-orang musyrikin, ya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap ketika beliau banyak sekali mendapatkan celaan, nyinyiran dari orang-orang musyrikin. Rasulullah dikatakan orang gila, Rasulullah dikatakan penyihir, Rasulullah dikatakan apa lagi ibu-ibu? Rasulullah dikata-kata apa? Penyihir, orang gila, pembuat Al-Quran, apalagi pembohong. Ya, subhanallah. Bahkan mereka sangat berani kepada Rasulullah SAW, ya. Rasulullah berusaha untuk dibunuh oleh mereka. Tapi kemudian Rasulullah ketika membaca ayat ini, ya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya, jika engkau menyiksa mereka, wahai Rabbku, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Lihat, di dalam surat ini ada dua nama Allah yang begitu agung. Yang pertama adalah Al-Aziz, yang kedua adalah Al-Hakim. Dan ketika seseorang, ya, ia tahu tentang makna Al-Aziz, tentang makna Al-Hakim, maka sungguh hamba ini akan benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti Al-Aziz? Zat yang maha
perkasa. Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Maka dengan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya, aku serahkan semua urusan kepada Engkau. Jika Engkau ingin menyiksa mereka, ya monggo silakan. Mereka adalah hamba-hambamu. Tapi jikalau Engkau mengampuni mereka, wahai Rabbku, ya, itu adalah haknya Engkau. Engkau maha bijaksana, Engkau maha perkasa. Subhanallah. Lihat, Rasulullah itu, teman-teman, di dalam kitab-kitab sirah, beliau itu, ini kaidahnya ya. Ketika ada orang yang menyakiti baginda Rasulullah SAW, beliau sejatinya tidak pernah membalas. Ya, itu kaidah kita, kaidah dalam pengasuhan, kaidah dalam kehidupan itu harus dipakai. Jadi Rasulullah SAW itu begitu. Ya, pernah datang suatu hari ada Raja Yamamah, namanya Sumamah bin Usail. Sumamah bin Usail ini, teman-teman, beliau ketika mendengar nama Muhammad, ya, utusannya Allah Subhanahu wa taala, maka beliau punya tekad untuk membunuh Rasulullah SAW. Ya, Sumamah ini. Datanglah Sumamah ke kota Madinah. Dan ketika beliau sampai di kota Madinah, ya, beliau bertemu dengan papasan para sahabat-sahabat, ya, sahabat-sahabat yang sedang berjaga. Ya. Maka ketika itu Sumamah ketangkep, set, ya. Dia ke Madinah untuk apa, ibu-ibu? Untuk membunuh Rasulullah SAW. Dia katakan kepada para kaumnya, aku mau berangkat ke Madinah, pengen membunuh Rasulullah SAW. Ya. Dan Allah takdirkan Sumamah ini ketangkep, dia. Dan ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Rasulullah SAW, ya, bahwa Sumamah ini akan membunuhmu. Ya. Dan ketika Rasulullah tahu bagaimana Sumamah ingin membunuh Rasulullah SAW, apakah kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat, sekarang Sumamah jadi tawanan, sudah deh, disiksa aja yang paling pedih, gitu ya. Apakah Rasulullah begitu, teman-teman? Ternyata tidak. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, dia adalah Sumamah, Raja Yamamah yang begitu disegani oleh kaumnya. Ya. Maka wahai para sahabat-sahabatku, ya, Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, muliakanlah ia. Ya, layani ia menjadi tawanan yang paling bagus, yang paling baik. Berikan pelayanan yang baik kepada Sumamah. Kemudian Rasulullah datang ke keluarganya. Rasulullah berkata kepada keluarganya, wahai keluargaku, adakah makanan yang paling terlezat hari ini? Adakah daging yang bisa dimasak? Adakah hewan yang bisa disembelih? Aku mau makanan itu. Aku akan berikan kepada Sumamah. Subhanallah. Ya Allah, saya kalau dengar ceritanya Rasulullah tuh begitu luar biasanya ya kepada orang-orang yang mau membunuh tuh, rasanya tuh ya Allah, apa ya istilahnya tuh sedih, pengen nangis gitu. Gimana? Membayangkan coba kalau itu kita gitu loh ya. Mungkin kita sudah nggak sabar seperti sabarnya Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengambilkan makanan yang terlezat untuk Sumamah. Dan dikatakan kepada Sumamah, wahai Sumamah, kata Rasulullah di hari pertama, apa yang kau inginkan? Aku sudah memberikan kepadamu makanan terlezat, minuman terlezat. Apa yang kau inginkan? Kata Sumamah, aku ingin membunuh Muhammad. Ya, jadi dalam hatinya tuh masih benci gitu ya. Hari kedua Rasulullah SAW pun ya melayani Sumamah dengan baik. Hari ketiga pun demikian. Subhanallah, subhanallah. Ketika Allah sudah melembutkan hati Sumamah karena melihat betapa luar biasanya akhlak Rasulullah SAW kepada Sumamah, maka ketika itu Sumamah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sumamah mengatakan, aku bersaksi bahwa Allah adalah Rabbku. Aku bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bertakbirlah para sahabat, ya Masya Allah ya. Dan Sumamah, subhanallah, Raja Yamamah masuk Islam. Terdengarlah oleh seantero negeri Arab waktu itu, ya, dan Sumamah waktu itu izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut umrah. Karena memang Sumamah, ya, waktu beliau berangkat dari Yamamah, beliau juga pengen umrah, tapi beliau pengen dulu ketemu Muhammad untuk membunuhnya. Dan Rasulullah mengajarkan kepada Sumamah talbiyah yang benar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dan Sumamah menuju ke Mekah bertalbiyah dengan talbiyah yang Rasulullah SAW ajarkan. Maka Sumamah ini ibu-ibu termasuk bagian dari laki-laki yang pertama kali bertalbiyah dengan talbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang musyrikin kala itu mendengar
Sumama bertalbiyah. Orang-orang musyrikin mengatakan Sumama masuk Islam, Sumama masuk Islam gitu ya. Dan akhirnya mereka akan mengatakan, mari kita bunuh Sumama. Ya, dia ternyata sudah menjadi pengkhianat. Katanya pengen membunuh Muhammad, tapi ternyata masuk Islam. Maka kata sebagian orang-orang musyrikin mengatakan, jangan dibunuh Sumama. Karena kalau engkau bunuh Sumama, kami tidak akan lagi mendapati pasokan gandum. Jadi zaman dulu termasuk dari gandum itu pasokannya besar dari Yamamah. Ya, terbesar pasokan gandum untuk orang-orang Mekah itu dari Yamamah. Subhanallah teman-teman, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kebaikan untuk orang-orang yang membenci beliau. Dan disinilah seharusnya kita meneladani Rasulullah SAW. Baik, kemudian di sini disebutkan Rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu annahu qarrara hadhihi al-ayah hatta asbah. Dalam surah Al-Jathiyah ayat 21, boleh silakan dilihat. Surah Al-Jathiyah ayat 21. Baik. Sudah, Ibu-ibu? Apa yang dibaca oleh Tamim ad-Dari? Beliau membaca firman-Nya Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasiballadzina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Kata Tamim ad-Dari, apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Jadi teman-teman, Tamim ad-Dari ini baca satu ayat dalam surah Al-Jathiyah 21 ini dari mulai beliau bangun malam sampai pagi hari. Beliau baca dengan tadabbur. Kata Tamim ad-Dari, ya Allah, nggak mungkin engkau samakan orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat jahat. Pasti orang yang berbuat baik engkau akan berikan pahala, orang yang berbuat jahat pun akan diberikan balasan oleh engkau. Terus saja. Untuk apa Tamim ad-Dari membaca terus-menerus teman-teman sambil tadabbur? Agar Tamim ad-Dari meyakinkan dirinya ketika Tamim ad-Dari melakukan banyak amal saleh, maka Allah pasti akan membalas kebaikan Tamim ad-Dari. Subhanallah. Jadi benar-benar ya, para sahabat itu ketika membaca satu ayat saja mereka mengulang-ulang terus sampai akhirnya ayat tersebut bisa merubah kehidupannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian di sini disebutkan wa an Ubbad bin Hamzah qala dakhaltu an Asma radhiyallahu anha. Yang dimaksud Asma adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Asma radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, adalah ya adik kakaknya Aisyah radhiyallahu anha, beda ibu. Jadi Abu Bakar tuh dulu punya istri lebih dari satu. Ya. Dan adik-adiknya Asma ada Aisyah, ada Abdurrahman, ada Abdullah, ada Muhammad, tapi beda-beda ibu semuanya. Ya. Maka Asma ini istri dari Zubair bin Awam. Beliau yang dijuluki mendapatkan gelar Dzatun Niqatain, pemilik dua ikat pinggang. Di mana ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar berada di gua, ya, maka Asmalah yang mengantarkan makanan kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar dalam keadaan beliau lagi hamil tua. Beliau gunakan ikat pinggang pertama untuk mengganjal perutnya yang lagi hamil tua, dan beliau gunakan ikat pinggang yang kedua untuk membawakan makanan bagi ayahanda tercinta dan Rasulullah SAW. Lihat begitu luar biasanya pengorbanan seorang wanita yang bernama Asma di tengah kehamilan yang luar biasa. Ya, mungkin kalau kita orang Indonesia lagi hamil, ya lagi hamil tua itu pengennya healing jalan-jalan apa mager, Bu? Mesti mager. Nggih mboten? Ah, ini jalan aja, aduh gitu ya. Dah berat bawa janin yang ada di rahim. Ya, tapi itu tidak berlaku untuk Asma. Ketika tahu Asma bahwa ada amal soleh yang begitu luar biasa, gitu ya, maka Asma pun berjuang. Dan disinilah letak ya level orang-orang beriman tuh yang sangat luar biasa itu dimiliki oleh para sahabat dan sahabiah. Mereka itu ketika hidup di dunia itu mereka paham betul bahwa di dunia itu tempatnya lelah, tempatnya bukan tempat istirahat, tempatnya capek, ya. Dan inilah karakter dunia.
Kalau teman-teman merasa aku kok di dunia kok lelah, aku kok di dunia capek, kapan istirahatnya, wajar. Karena kita berada di dunia. Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita, apakah benar kita beriman kepada Allah dan Rasulnya atau hanya sekedar ucapan kita. Ya, apa yang sudah kita perjuangkan untuk agamanya Allah, itu adalah sebuah pertanyaan yang harus diajukan kepada diri kita masing-masing. Apa yang sudah saya berikan untuk agamanya Allah, untuk menolong agamanya Allah? Walhamdulillah, alhamdulillah para pengurus ya Umida, Masya Allah telah berjuang untuk menjadi pengurus kajian. Itu bagian dari menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang Allah berikan ya Masya Allah kemudahan untuk menjadi pengurus kajian, itu adalah orang-orang pilihannya Allah. Ya. Pertanyaannya, kenapa kok saya nggak jadi pengurus kajian? Ya minta sama Allah, ya Allah, ya sebelum engkau wafatkan hamba, ya Allah, berikanlah kepada hamba kemudahan untuk menolong agamamu. Karena barang siapa yang menolong agamanya Allah, pasti hidupnya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti. Intan surullaha yansurkum. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, ya, bertanyalah kepada diri kita masing-masing. Selama ini nih, apa yang sudah kamu berikan untuk Allah dan Rasulnya? Ya. Kalau sampai hari ini kita belum memberikan kontribusi apa-apa terhadap dakwah, belum bisa memberikan kontribusi untuk menolong agamanya Allah, maka banyak-banyaklah beristighfar, ya, karena tentunya yang menghalangi kita untuk menolong agama Allah itu belum bisa adalah karena dosa-dosa kita. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Asma berkorban untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan perut yang besar, ya. Dan beliau Masya Allah ya sangat-sangat luar biasa kalau kita lihat sejarah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Taib. Wahia taqra. Apa kata Asma? Subhanallah. Silakan dibuka teman-teman surah At-Tur ayat 27. At-Tur ayat 27. Sampun. Baik. Apa kata Asma? Asma baca ayat apa? Asma baca begini. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Ya. Asma ketika membaca surah At-Tur ayat 27 ini, Asma tahu bahwa keislamannya Asma itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu fawaqafat 'indaha faja'alat tu'iduha wa tad'u. Lihat teman-teman. Asma ketika membaca surah At-Tur, di mana di sini ada harapan untuk dijauhkan dari api neraka, maka Asma berhenti kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari siksa api neraka. Subhanallah. Fatala alayya dzalik fa dhahabtu ila as-suq faqadaitu hajati. Kata Ubad bin Hamzah, ya, ketika beliau tahu Asma berhenti di ayat surah At-Tur ayat 21 ini kemudian berdoa kepada Allah, maka doanya panjang. Dan ketika itu beliau, ya, Ubad bin Hamzah, beliau keluar untuk ke pasar menunaikan hajatnya. Summa raja'tu wa hiya tu'iduha wa tad'u. Subhanallah. Lihat betapa panjangnya doanya Asma. Ubad ibnu Hamzah pergi ke pasar belanja. Orang pergi ke pasar belanja semenit apa 2 menit apa setengah jam, Bu? Minimal 10 menit lah ya. Kalau pasarnya dekat. Ibu-ibu kalau ke pasar berapa menit? Setengah jam ya? Cukup nggak ke pasar setengah jam? Cukup mboten? Mboten cukup? Sejam ada? Sesuai kebutuhan. Coba dalam sejarah ibu-ibu ke pasar berapa menit? Paling cepat setengah jam ada? Setengah jam, oke. Ubad ibn Hamzah setengah jam pergi ke pasar. Balik lagi, Asma masih berdoa dengan doa yang sama. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Subhanallah ibu. Subhanallah. Dan ini saya temukan ibu-ibu, saya temukan ya. Saya masih ketemu dengan orang-orang yang membaca ini nih, walillahilham, ketika kami ikut halakoh Al-Quran dengan orang-orang Timur Tengah. Baik dengan teman-teman yang ada di Masjid Nabawi, ya, ataupun yang ada di Iskandaria. Ya. Ketika di halakoh Quran, ya, mereka membaca Al-Quran dan ketemu dengan firman Allah, misalnya dengan ayatnya Allah,
yang berkaitan dengan surga, maka mereka berhenti, kemudian mereka berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alna min ahlil jannah, ya Allah jadikan aku sebagai penghuni surga. Allahumma rzuqnal jannah, ya Allah karuniakanlah untuk kami surga. Ya, nanti ketika di ayat yang di situ tuh ayatnya itu membuat mereka menangis seperti di dalam surah Az-Zumar, ya mereka membaca surat Az-Zumar di ayat di mana ada ketika masuk penduduk surga maka disambut oleh para malaikat, ketika masuk penduduk neraka maka mereka akan mendapatkan azab. Mereka itu nangis sejadi-jadinya, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, ketika kita tahu makna arti ayat ya yang ada di dalam Al-Quran, maka ketika kita membaca Al-Quran tuh bukan asal membaca cepet-cepetan, ya kan nun sewu nggih, di kita itu kan masih ada ya, di kita, di orang Indonesia. Ayo kita baca ya, satu hari 30 juz, 15 orang. Berarti satu hari 2 juz ya, satu orang gitu ya. Yang sudah selesai 2 juz lapor, gitu kan. Kasih tanda, masih ada nggak kira-kira? Masih. Jujur, ibu-ibu kalau dikasih tugas sehari 2 juz untuk baca target ya. Karena kalau nggak ngisi nanti dibilangin sama teman-temannya, loh, kok belum ada gambar Ka'bahnya gitu ya? Kok belum ada gambar centangnya Ibu Fulana nih ya? Jujur ya ibu-ibu, ketika kita membaca Al-Quran 2 juz itu, yang ada itu kita semakin tadabbur atau hanya karena pengen cepet-cepet? Yang penting targetnya selesai gitu kan Bu? Jujur ya, gitu ya. Tapi coba rasakan. Setelah target itu selesai 2 juz, terus tanya pada diri kita, tadi yang dibaca ki artinya opo? Gitu. Adakah satu ayat aja dari 2 juz itu yang membuat hati saya bergetar? Adakah ayat dari 2 juz itu yang membuat saya berhenti seperti Asma berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau selama ini saya baca Al-Quran banyak 1 juz, 2 juz, 3 juz hanya untuk cepat-cepatan dengan teman-teman? Itu pertanyaan untuk kita, silakan dijawab. Ya, Asma saja membaca 1 ayat tuh setengah jam tadi ya misalnya ya minimal. Ya, beliau banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menangis pastinya. Ya, karena saya tahu para syekh yang sedang mengimami di Masjidil Haram misalnya ya, teman-teman pernah dengar kan? Ya, ketika mereka mengimami sholat 1 ayat saja mereka sampai nangis gitu ya. Syekh Yasir Ad-Dosari ya hafizahullah taala, ketika beliau membaca 1 ayat, Syekh Sudais ya hafizahullah taala, bagaimana ketika beliau mengimami 1 ayat beliau baca tuh sampai sesenggukan. Kadang diulang sampai 3 kali gitu ya. Masya Allah. Kita yang lihat tuh terenyuh nggak ibu-ibu? Terenyuh. Ya, kita yang nggak paham apa sih yang dibaca, itu pun terenyuh gitu loh. Masya Allah, bagaimana yang membaca ayat ini. Ya, jadi penting bagi kita untuk bisa paham apa yang kita baca. Baik. Wa ruwiyat hadhil qissah an Aisyah radhiyallahu anha. Ya, di sini disebutkan bahwa ada kisah yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ada kisah. Apa kisahnya? Waraddada Ibnu Mas'ud. Subhanallah. Ibnu Mas'ud, teman-teman, adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu terkenal orang yang sangat bagus dalam membaca Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW pun terkadang mendengarkan bacaan Al-Quran dari Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud termasuk seorang sahabat yang paham dengan ilmu tafsir. Jadi ilmu tafsir Allah berikan kepada Ibnu Mas'ud. Kalau ada sahabat yang nggak paham dengan makna sebuah ayat, maka biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada sahabat ini untuk bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini termasuk salah satu sahabat yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperdalam Al-Quran. Ibnu Mas'ud namanya Abdullah Ibnu Mas'ud. Jadi kalau ada Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas itu namanya Abdullah. Ya, Abdullah Ibnu Mas'ud ini beliau membaca ayat Rabbi zidni ilma dalam surat Taha ayat 114, maka beliau ulangi lagi Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Saya tanya, insya Allah ibu-ibu bisa jawab. Apa arti Rabbi zidni ilma? Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Kenapa kok Ibnu Mas'ud mengulang-ulang bacaan ini? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Kenapa Ibnu Mas'ud kok mengulang-ulang bacaan Rabbi zidni ilma? Karena
kita di dalam hidup ini butuh ilmu. Nah, ilmu mau masak butuh ilmu apa betul? J. Mau berkomunikasi dengan anak, dengan suami butuh ilmu apa betul? Butuh ilmu komunikasi. Mau baca Al-Quran butuh ilmu apa betul? Butuh ilmu tajwid, ilmu cara baca Al-Quran. Ibu-ibu mau pakai baju butuh ilmu apa betul? Butuh. Ya, bajunya dibuat oleh penjahit, penjahitnya belajar. Kan semua butuh ilmu. Jadi dalam hidup ini kita semua butuh ilmu. Maka dari itu Abdullah ibnu Mas'ud ketika beliau mengucapkan sebuah ayat, beliau membaca ayat Rabbi zidni ilman, beliau ulang-ulang. Kenapa? Karena beliau sadar akan kebutuhan yang beliau butuhkan di dalam hidup. Jadi dalam hidup ini yang kita butuhkan bukan hanya harta ibu-ibu, harta untuk bisa makan, bukan. Tapi lebih dari itu yang kita butuhkan adalah ilmu. Bahkan Rasulullah SAW pun meminta tambahan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. PR. Nanti sore, insya Allah, ya, jikalau Allah masih memberikan kepada kita kehidupan, ibu-ibu, di antara doa yang teman-teman yang kita panjatkan kepada Allah di waktu mustajab hari Jumat ba'da asar adalah ini doanya. Tulis semua. Rabbi zidni ilma. Kalau mau ditambahkan boleh warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu, warzuqni fahma, dan karuniakanlah untukku kepahaman. Tolong ditulis semuanya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dipasang di alarm HP masing-masing. Ya. Ba'da asar, silahkan sekarang dibuka HP-nya, pasang alarm. Ada PR. Jam berapa mau disetting alarmnya? 3:30? Boleh. 15.30. Tulis di alarm, terus ada note situ, ada apa namanya? Ada keterangan ada PR. Dari Ustazah Aziza, PR. Nanti kan ingat, apa sih PR-nya gitu ya? Oh iya, PR-nya berdoa. Apa doanya ibu-ibu? Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, dibaca berulang-ulang. Sekali boleh Us? Boleh. 2 kali? Boleh. 3 kali? Boleh. 10 kali? Boleh. Parang. Monggo. Ya. Baik. Yang kedua, ibu-ibu, waraddada Sa'id bin Jubair. Dan Sa'id bin Jubair, beliau, Masya Allah, beliau juga membaca ayat Al-Quran dan diulang-ulang. Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in, bukan sahabat, tapi beliau adalah seorang tabi'in yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Masya Allah. Sa'id bin Jubair, teman-teman, beliau berasal dari Habasyah. Dan beliau sangat luar biasa dalam memahami ilmu Al-Quran juga. Apa kata beliau? Beliau membaca, kata beliau dalam surah Al-Baqarah, apa kata beliau? Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Kemudian beliau baca surah Ghafir, ya. Apa kata beliau? Fasawfa ya'lamun idhil aghlalu fi a'naqihim. Kemudian beliau baca surat Al-Infitar ayat 6. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Kemudian beliau terus baca ayat 3 ayat ini, ya, Masya Allah. Dan beliau ulang-ulang serta beliau pahami maknanya. Masya Allah. Jadi nanti teman-teman silahkan di salah satu 3 ayat ini teman-teman pilih mana yang mau ditadabburi. Surah Al-Baqarah ayat 281 atau surah Ghafir ayat 70 sampai 71 atau surah Al-Infitar ayat 6. Pilih salah satu. Nah, yang pertama surah Al-Baqarah ayat 281. Yang kedua surah Ghafir ayat 70 sampai 71. Yang ketiga surah Al-Infitar ayat 6. Kira-kira teman-teman mau tadabbur yang mana?
Oh, Al-Baqarah, alhamdulillah. Saya kira jawabannya Al-Infitar, Us. Ya. Karena kalau yang lain ini gitu ya panjang-panjang, Al-Infitar kok yang paling pendek ma gharraka bi rabbikal karim. Belum tentu ayatnya pendek, bisa jadi tafsirnya panjang. Ya, PR ya. Jadi PR-nya ada 2. Tadi baca doa dan tadabburi 3 ayat ini, pilih salah satu. Baik. Kemudian terakhir teman-teman, wa kana ad-dhahhak idza tala. Ya. Apa? Beliau ketika membaca lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal raddada ila sahar. Jadi beliau ketika membaca surat Az-Zumar ayat 16 terus beliau ulang-ulang sampai waktu sahur tiba. Silakan dibuka teman-teman surah Az-Zumar ayat 16. Az-Zumar ayat 16. Silakan dibuka. Saya baca ini ya, lanjutannya ya. Saya ulangi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifu Allah bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Apa artinya? Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan adab itu, maka bertakwalah kepadaku hai hamba-hambaku. Lihat, berarti ini berkaitan dengan api neraka. Maka Sa'id ibnu Zubair, beliau sangat-sangat takut dengan api neraka dan beliau berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Alhamdulillah, atas pertolongan dari Allah kita sudah menyelesaikan 1 bab. Walillahil hamdu wasyukur. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.